Jika hari ini kita merasa hidup begitu berantakan, maka mulai benahi dari dirimu sendiri. Berhenti menyalahkan lingkungan karena itu akan menambah beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi salah satu hambatan konten nulis-nulis itu adalah ketika semua penanya itu hampir nggak nyata ya. Jadi ini tuh anak-anak kayaknya selama Bun Ai off kemarin itu sibuk banget ngegambar sampai Bun Ai lupa bahwa yang dipakai ngegambar itu adalah pulpennya Bun Ai. Sehingga ini pas mau dicoba banyak banget yang udah nggak nyata. Tapi nggak apa-apa, kembali lagi. Kita harus menikmati proses sampai anak betul-betul tahu tanggung jawabnya. Nah, untuk 2024 ini Bun Ai pakai buku yang biru untuk budgeting ya. Jadi Bun Ai lagi nulis tuh ya. Banyak banget Bun Ai di Januari kemarin itu mencoba untuk kebiasaan baru, yaitu menuliskan perasaan di bulan Januari. Jujur Bun Ai pribadi itu paling gak suka nulis. Jadi Bun Ai tuh belum pernah punya diary yang kayak ditulis-tulis feelingnya apa. Kan dulu zamannya kita nggak enak kan, Bun Ai udah tua banget kayaknya ya. Zaman-zamannya Bun Ai itu kan banyak banget rekan-rekan yang seneng banget nulisin di diary. Nah, Bun Ai itu bukan tipikal yang kayak gitu. Bahkan kalau kuliah pun atau sekolah itu Bun Ai tipikal yang memang kalau guru ngejelasin lebih memilih untuk kayak bener-bener menatap guru, nyaksiin guru tuh ngomong apa, nanti tulisannya kadang-kadang nyontek sama teman gitu. Kenapa? Karena banyak banget ilmu yang keluar secara spontan gitu sama guru tersebut, sehingga itu nggak ada di materi, nggak ada di modul, nggak ada di papan tulis, pas ujian keluar. Itu Bun Ai ngerasain banget sih. Ada yang sama nggak? Jadi dulu tuh suka nanya, emang ini ada jawabannya ya? Jawabannya di mana sih Ki? Maksudnya Rizky ya. Nama Bun Ai kan aslinya Rizky. Nah, Bun Ai suka bilang, iya kan waktu itu si bapak ngomong. Nah, jadi Bun Ai tuh memang tipikal yang sama nulis sebenarnya nggak rajin. Makanya jangan heran kalau lihat tulisan Bun Ai miring ke kiri, miring ke kanan gitu ya. Oke, kita kembali lagi di video sama-sama belajar sih ya. Jadi apapun yang Bun Ai sharing bukan berarti Bun Ai jauh lebih hebat dibanding teman-teman yang menyaksikan hari ini. Tapi insya Allah apa yang Bun Ai sharing ini adalah pengalaman baik Bun Ai pribadi juga banyak dari survei lapangan peserta Smart Mom Class. Seperti yang selalu Bun Ai bilang, entah kenapa kalau di bulan Ramadan justru Bun Ai merasa sangat kaya raya. Karena over budget itu jarang banget terjadi, bahkan budget Bun Ai itu cenderung berlebih kalau di bulan Ramadan. Karena yang harusnya tadi nyiapin bekal jadi nggak harus nyiapin bekal, terus snack juga yang tadinya harus 2-3 kali jadi cuma 1 kali aja. Kalau untuk makan sama aja ya, buka puasa dan juga sahur. Yang pertama di sini kita benahi dulu ya mindsetnya bahwa THR itu adalah tunjangan hari raya, bukanlah tunjangan hari Ramadan atau tunjangan hahaha saat Ramadan. Enggak ya. Jadi kalau Ramadan tuh nggak ada tunjangannya, semuanya sama dengan budgeting yang sama, dengan gaji yang sama. Nah, kalau hari raya itu memang difokuskan untuk si Idul Fitri. Tapi ada lagi ya makna dari THR yang jarang orang ketahui. THR itu adalah pendapatan tahunan, sehingga para perusahaan itu berharap teman-teman yang nggak sempat memenuhi kebutuhan tahunannya setiap bulan karena memang income-nya pas-pasan, maka THR bisa menjadi momen untuk membayar kebutuhan tahunannya teman-teman. Nantilah ya, kapan-kapan kita akan bahas fakta-fakta tentang uang THR. Nah, ada yang setuju nggak nih? Kalau ada yang setuju boleh langsung aja tulis di kolom komen. Nah, kalau Ramadan itu dengan budget yang memang seperti biasa ya, bulanan biasa. Lalu apa sih yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan sehingga tidak over budget? Kan kalau secara logikanya lucu ya, makannya lebih bareng-bareng dengan waktu yang lebih terbatas, otomatis jadwal makannya juga singkat sehingga kita nggak bisa makan sepuas hati atau yang tiba-tiba iseng pengen apa itu kan nggak bisa.
Tapi kok bisa ya over budget, padahal kayaknya makannya lebih singkat dan lebih sedikit. Nah, kembali lagi semuanya paradigma. Kadang-kadang orang tuh berpikir anak jangan sampai tahu kesusahan orang tua, sehingga anak itu dididik di atas kemampuannya. Nah, sama sebenarnya ketika kita melebihkan anggaran Ramadan itu nggak ada salahnya sama sekali, apalagi kita memewahkan atau ibaratnya melebihkan orang yang berpuasa, nggak ada sama sekali. Yang terpenting jangan jatuh pada dosa-dosa ibu di bulan Ramadan. Udah pernah belum ya Bunda bahas di YouTube? Kalau di Instagram udah pernah Bunda bahas dosa-dosa ibu selama bulan suci Ramadan. Tapi hari ini kita kan ngebahas tipsnya ya. Jadi langsung aja kita masuk yang pertama, seperti teman-teman lihat di video, yaitu adalah merubah presentase budget. Kunci dari kebahagiaan dan keberhasilan itu adalah kejujuran. Jadi kalau teman-teman gak bisa jujur untuk kebahagiaannya sendiri, keberhasilannya sendiri, selalu memaklumkan misalnya sebuah keadaan, memaklumkan sebuah hambatan, itu akan susah. Sama nih, kita kalau ngomongin presentase penghasilan, kenapa di SMC tuh Bun Ai jarang banget nanyanya, mohon maaf, bikin budgeting tuh langsung pakai presentase, karena Bun Ai yakin setiap 4 jutanya si A dengan 4 jutanya B itu akan berbeda. Mulai dari lingkungannya, pola didiknya, terus karakter kepribadiannya itu akan berbeda. Maka Bunda itu pasti mintanya angka supaya dibuatnya jauh lebih mudah. Nah, bagaimana caranya kita mengubah si presentase budget? Yaitu adalah, contoh nih, kalau Bunda pribadi misalnya 400.000 per minggu. Nah, 30% tadinya untuk tambahan lauk. Bunda selalu bilang tambahan lauk. Contoh tempe atau misalnya terong. Jadi kadang-kadang kita masak telur ya di semur, campurinlah tempe yang agak banyak. Biar kelihatannya tuh banyak ya lauknya. Selanjutnya 40% untuk protein hewani, 20% untuk sayuran, 10% untuk bumbu-bumbu. Meskipun Bunda pribadi kadang untuk bumbu cabai, bawang merah, bawang putih itu masuk ke kategori belanja bulanan. Tapi untuk 2024 ini di Januari Bunda masukin ke belanja sayuran. Sehingga mau gak mau Bunda harus memangkas lagi anggaran entah protein atau sayuran. Nah, di bulan Ramadan kita mulai alihkan 30% untuk protein, 20% untuk sayuran, 20%-nya lagi untuk takjil, 30% lagi untuk menu persiapan sahur. Nah, buat teman-teman yang bekerja atau ibu-ibu juga yang mau satset-satset, itu bisa banget loh menyiapkan menu-menu sahur yang simple atau bahkan tinggal goreng-goreng aja, satset-satset aja. Bahkan ada juga peserta SMC yang nanya, "Bunda, aku better bikin frozen food atau beli?" Kalau pemula beli aja lah dulu. Karena khawatirnya pemula tuh menumbuhkannya nggak usah homemade dulu. Menumbuhkannya adalah bagaimana dia bisa menciptakan masak setiap hari. Jadi ketika kita sering jajan, jangan langsung kayak tobat udah masak semuanya homemade, itu bakalan kayak nggak bertahan lama. Kalau bahasa Bun Ai sih biasa-biasa aja, kita nikmati prosesnya. Lebih baik step by step tapi konsisten ketimbang naik level terlalu cepat, kita tiba-tiba tuh kayak capek terus jatuh lagi. Nah, jadi kalau pemula itu bisa siapkan misalnya frozen food untuk lebih memudahkan. Anak-anak juga kan kalau sahur biasanya suka drama ya. Ada yang sama nggak? Kalau sahur tuh suka lama banget dibangunin. Nah, dengan adanya frozen food mungkin atau teman-teman udah bikin kayak gepuk, ayam ungkep ya. Nanti kita akan nyambung lagi ke materi kedua nih. Materi kedua tuh sebenarnya Bunda pengen ngebahas kalau di keluarga Bunda realnya tuh kayak apa sih? Menu-menu sahur sama menu-menu buka. Tapi kemungkinan tayangnya nanti di sketsa Bunda. Doain HP-nya sehat-sehat, Bundanya juga sehat terus, bisa berbagi sama teman-teman. Ya, meskipun hal receh, Bunda nggak pernah tahu, siapa tahu hal receh tapi bisa menggembirakan teman-teman di luar sana 1 atau 2 orang. Oke, jadi itu ya, kita mengubah dulu presentase. Nah, yang kedua adalah membuat meal plan. Kenapa harus bikin meal plan? Padahal harus jujur, meal plannya nggak pernah ditaatin Bun Ai. Oke, nggak apa-apa. Budgetingnya no taat, meal plannya no taat, is okay. Kenapa bisa nggak taat ya? Karena mungkin secara refleksi alam bawah sadarnya teman-teman baru bikin sesekali aja. Tapi kalau terus bikin meal plan, insya Allah nanti akan lama-lama jadi taat. Nah, cara menumbuhkan rasa ingin semangat tuh apa? Nonton kegiatan yang kita lagi males. Males budgeting, nontonnya budgeting. Males ibadah, nontonnya video ibadah. Males masak, nontonnya video masak. Kalau Bun Ai sih kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah menuliskan menu berbuka dan
pelajaran inti. Jadi kalau di keluarga Bun Ai pribadi, anak-anak itu tidak pernah diajarkan puasa setengah hari. Bunda selalu ngomong kalau puasa setengah hari itu namanya nggak puasa, itu namanya belajar puasa. Sehingga anak-anak nggak ada yang mikir kalau dia bilang aku puasa kok tapi setengah hari, itu nggak ada. Karena kembali lagi ke poin awal bahwa kita hanya berhasil kalau kita bisa jujur. Kita harus jujur, anak-anak itu berhasil puasa kalau dari subuh sampai maghrib. Tabarakallah, usia 5 tahun sih untuk Abang Rafa dan Bima memang sudah dari subuh sampai maghrib. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan seterusnya sesuai dengan kemampuannya mereka, tapi kalau enggak kita nikmati prosesnya. Oke, selanjutnya di sini, kalau Bunda pribadi juga itu akan bilang sama anak-anak, untuk menu buka puasa itu hanya satu pilihan menu dari mereka dan sisanya dari Bun Ai. Sebagai contoh, kalau kamu mau lontong dan gorengan ya udah minumnya es teh manis. Gak ada ceritanya lontong, gorengan, es buah, kolak itu gak ada. Atau kamu mau roti bakar ya udah minumnya berarti es susu buatan Bunda. Atau kembali lagi aku mau es susu Bunda, berarti makannya itu sesuai yang Bun Ai masak. Tapi karena barokallah anak-anak Bun Ai memang gak terlalu suka sayur, gak terlalu suka buah, jadi justru mereka itu kalau berbuka puasa ya maunya makanan di rumah juga, kayak kebab pisang, roti bakar, itu mereka lebih senang sih. Nah, teman-teman juga harus menentukan komposisi menunya itu sesuai dengan kombinasi kesukaan keluarga. Buat kesepakatan. Oke, untuk menu sahur hari ini kesukaan abang, besok kesukaan adik. Atau menu buka hari ini dulu, besok kesukaan adik. Selang-seling ya, saling menghargai ya. Itu biasanya Bunda lakukan. Atau misalnya kita bikin kombinasi, ya udah kita agak capek sedikit. Yang satu suka pedas, yang satu nggak suka pedas, ya udah masaknya setengah-setengah dalam porsi yang sedikit. Awalnya mungkin agak ribet, tapi insya Allah akan banyak pahala di sana ya. Selanjutnya di sini adalah menganggarkan untuk pada saat belanja. Jadi ketika membuat meal plan, kita akan membuat list groserinya kan. Nah, itu akan menjadi acuan kita. Kalaupun nanti tidak sesuai, nok-tok gitu, bahasanya apa tuh ya? Pak ketiplek banget sama meal plan yang kita buat, minimal pada saat belanja kita udah tahu lah pilihan-pilihannya gitu. Jangan sampai kita belanja aja, nah nanti ujung-ujungnya kebuang padahal anggota keluarga tuh nggak suka. Atau komposisinya berlebihan, protein hewaninya sedikit, sayurannya terlalu banyak karena sayurannya tuh murah. Nah itu jangan sampai. Pokoknya kita tuh harus berpikir gitu ya, berprinsip bahwa ya Ramadan mengajarkan kita kesederhanaan, jangan sampai jadi berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah membuat jadwal self reward. Kalau Bunda pribadi juga bikin ini contoh takjilnya nanti kita beli di hari Rabu dan di hari Jumat. Tapi alhamdulillah karena memang sudah hampir 4 tahunan ini selama bulan Ramadan Bun Ai menyiapkan takjil untuk pesantren kilat di TPQ TK-nya Bun Ai. Jadi anak-anak itu akan ngikutin menu takjilnya. Kalau takjilnya misalnya puding, ya udah anak-anak akan puding. Karena kan pesantren kilat juga diikuti anak-anak. Ya udah Bunda bikin takjil sesuai anak-anak. Misalnya spaghetti, puding, dan usahain banget yang takjil tuh jarang dijual di luar gitu. Kayak makaroni skutel atau misalnya kue tiaw. Nah, itu kan jarang ya orang beli di luar. Sehingga menumbuhkan antusias anak-anak untuk stabil gitu ikut pesantren kilat. Apakah boleh begitu Bun Ai? Insya Allah boleh. Allah tuh tahu kok hambanya itu jarang banget yang ikhlas, sehingga Allah itu menceritakan nikmatnya surga dan siksa neraka karena kita memang perlu itu ya untuk menjadi motivasi beribadah. Selanjutnya di sini adalah tentukan anggaran beli takjil yang akan dibeli. Misalnya ya udah abang hari ini sama kayak dia jajan kan, kalau sekolah nggak jajan, jadi kalau misalnya buka puasa dia jajan berarti 5.000, bebas abang mau beli apa. Dan terakhir adalah udah terakhir aja ya, udah kelamaan soalnya takut pada boring. Maklum ya, awal bulan kan lagi pusing-pusingnya untuk ngabisin gaji ya. Semoga nggak lupa nih untuk selalu happy sampai akhir bulan nanti. Nah, terakhir adalah teman-teman itu harus mencoba lah, meskipun cuma 5.000, 10.000. Yuk sama-sama kita sisihkan anggaran untuk nabung persiapan Ramadan. Bahkan boleh banget loh dialihkan dana sedekahnya untuk nanti memewahkan pada saat bulan Ramadan.
Coba deh kita itu mulai mencari surga. Waduh, ini Bunda nggak bermaksud menggurui ya. Jadi kita coba deh cari surga tuh simpel-simpel aja dari rumah kita sendiri. Aku belum bisa sedekah Jumat yang kayak berbox-box, bahkan mungkin 10.000 per box aja belum bisa Bunda. It's okay, lebihin aja makanan saat Jumat ke anak-anak. Kenapa emangnya? Anak-anak itu kan adalah penarik rezeki terbesar orang tua. Begitu juga Ramadan, boleh sedekahnya, aku dana sedekahnya cuma punya 15.000 per bulan atau 15.000 per minggu, kumpulkan untuk nanti kita mewahkan anak-anak sesuai dengan kemampuan di bulan Ramadan. Tapi ingat jangan pernah berlebih-lebihan. Oke, jadi itu aja tips Ramadan dari Bun Ai. Kira-kira kita bahas apa lagi? Boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Buat kamu yang baru bergabung, jika berkenan follow channel ini ya supaya bisa jauh lebih berkembang. Buat kamu yang selalu nonton channel Keluarga Bun Ai, terima kasih. Semoga Allah memberikan kebahagiaan berlimpah untuk kita semua. Sampai sini dulu untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.